Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau hingga sampai. Alhamdulillah, seperti biasa di pekan ketiga pertemuan kita membahas masalah fikih ibadah. Mudah-mudahan ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah ini. Insyaallah ada waktu sekitar 20 menit sebelum masuk waktu isya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat maghrib yang dilanjutkan dengan pengajian kita pada malam ini insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih ibadah, yaitu pada bab thaharah. Ya, bab thaharah ini belum selesai ya. Kita belum memasuki bab salat, masih bab thaharah. Ya, pada malam ini kita membahas tentang beberapa masail ya, beberapa permasalahan dalam bab thaharah, yaitu tentang mengusap kedua sepatu. Ya, mengusap kedua sepatu. Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehan mengusap sepatu. Iya. Di sini ada 3 pendapat. Ya, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya mengusap sepatu itu ya hukumnya boleh secara mutlak. Secara mutlak itu artinya apakah dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Ya, itu yang dimaksud dengan secara mutlak. Ya, pembahasan tentang mengusap sepatu sebenarnya sudah kami jelaskan ya pada pertemuan yang dahulu, yang lama, yang sebelumnya. Di sini kami menyebutkan tentang perbedaan pendapat, ya tentang perbedaan pendapat para ulama. Jadi pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang perbedaan pendapat para ulama dalam masalah-masalah fikih ibadah, yaitu mengusap sepatu. Ya, artinya mengusap sepatu ketika seseorang itu hendak berwudu ya. Ketika dia hendak berwudu, maka dia tidak perlu mencopot sepatunya. Ya, ketika sampai pada bagian kaki, tidak perlu dia mencopot sepatunya. Cukup dia usap saja sepatunya itu. Ya, lalu dia boleh sholat dengan menggunakan sepatu. Ya, lalu dia sholat boleh menggunakan sepatu. Tapi sekali lagi, ya penggunaan sepatu itu bukan di tempat yang seperti begini yang bersih. Jangan kita salah persepsi ya.
persepsi sehingga kita katakan kalau gitu saya sholat nanti di OS Al-Fatih sampai sepatu. Itu maksudnya di luar ya. Kalau kita di tanah, kalau kita sholat di atas tanah atau di lapangan, sebagaimana Nabi dan sahabatnya ketika beliau berada di dalam perjalanan safar ya, kita tahu bahwasanya negara Arab itu padang pasir ya, panas ketika itu, maka mereka menggunakan sepatu. Ketika sholat maka mereka tidak mencopot, tidak melepaskan sepatunya, itu maksudnya. Ya, kalau kita sekarang ini dikiaskan dengan kaos kaki ya. Karena ada juga orang yang tidak mau melepas kaos kakinya ketika mau sholat. Boleh sholat dengan pakai kaos kaki. Yang nanti akan kita bahas tentang masalah itu. Intinya adalah mengusap sepatu itu tentang kebolehannya. Apakah boleh seseorang itu tidak perlu melepas sepatunya, hanya mengusap saja sepatunya, tidak perlu dia cuci kakinya ketika dia berwudu? Itu sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama, dia mengatakan boleh kita mengusap sepatu kita tanpa melepaskannya ketika berwudu. Ya, itu secara mutlak ya, pembolehannya secara mutlak. Secara mutlak ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu bisa dalam keadaan safar atau dalam keadaan tidak safar. Ya. Contoh misalnya, sebenarnya sudah saya jelaskan ya pada bab musuh sepatu ya, pada pembahasan yang lalu itu. Misalnya kita ingin pergi kantor ya, misalnya ke kantor, kita sudah berwudu terlebih dahulu dari rumah, lalu kita pakai sepatu, pakai kaos kaki, lalu kita ke kantor, misalnya anggaplah jam 9 kita mau sholat duha di kantor, kemudian sebelum kita berwudu, sebelum kita sholat, misalnya kita buang air ya, buang air kecil. Ya, anggaplah buang air kecil jam 8:30, kita mau sholat jam 9. Maka ketika kita ingin sholat jam 9 itu, maka kita tidak perlu mencopot kita punya kaos kaki. Seandainya kita mau sholat dengan menggunakan kaos kaki. Ya, seandainya kita mau sholat dengan memakai kaos kaki, tidak perlu kita mencopotnya ketika kita berwudu. Artinya tidak perlu kita mencuci kita punya kaki, cukup diusap saja kaos kakinya. Itu yang dimaksud ya dalam keadaan mukim. Ya, dalam keadaan mukim artinya dia tidak melakukan safar, perjalanan jauh. Yang terpenting adalah di sini menurut jumhur ulama hukumnya adalah boleh. Ya, secara mutlak. Ya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya boleh ketika safar, namun tidak boleh ketika dalam keadaan mukim. Ya, boleh tapi tidak bersifat mutlak. Boleh mengusap sepatu ketika kita berwudu, tapi tidak bersifat mutlak. Artinya adalah dibolehkan ketika dalam keadaan safar saja, dalam keadaan safar. Adapun ketika tidak safar, masih dalam kota, ya, atau dalam kampung, belum kita keluar daripada kota atau kampung kita, maka itu tidak boleh kita mengusap sepatu, ya, atau tidak boleh mengusap kaos kaki. Artinya kalau kita ingin sholat, ya, harus artinya kalau kita ingin berwudu, maka harus kita lepas kita punya kaos kaki atau sepatu, lalu kita cuci kita punya kaki. Ya, kalau mau pakai kaos kaki boleh lagi, tidak apa, tapi pakai lagi kaos kaki, lepas dulu, cuci, pakai lagi, itu maksudnya. Ya, karena apa? Karena berdasarkan pendapat yang kedua ini, itu dia bukan dalam keadaan safar. Dia bukan dalam keadaan safar. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga ini kebalikan daripada pendapat yang pertama. Lawan daripada pendapat yang pertama.
apa? Yaitu tidak boleh secara mutlak. Kalau pendapat pertama kan jumhur ulama ya, mayoritas ulama mengatakan boleh secara mutlak, baik dalam keadaan safar ataupun tidak. Kalau pendapat yang kedua ini dia tengah-tengah, boleh tapi tidak bersifat mutlak, hanya boleh ketika safar dan tidak boleh ketika tidak safar. Pendapat ketiga ini lawan daripada pendapat yang pertama. Itu apa? Tidak boleh sama sekali, tidak boleh secara mutlak, baik safar atau apalagi tidak safar, tidak boleh. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Ya, jadi sekali lagi ya, ini ada pendapat para ulama ya. Jadi saya sampaikan aja. Begitu Pak, ini fikih ini sebenarnya kita harus banyak-banyak berlapang dada melihat perbedaan yang terjadi, supaya kita tidak menganggap diri kita yang paling benar. Ini masalah fikih apa ya? Ini masalah fikih. Masalah fikih itu kita harus berlapang dada. Jangan menganggap pendapat ini salah. Ya menurut kita, ya menurut dia tidak salah karena ada juga pendapat yang diikuti kan. Ya, tapi sekali lagi meskipun di sini ada pendapat namanya pendapat mayoritas ulama. Ya, kalau sebaiknya kalau kita ikuti pendapat mayoritas ulama, karena mayoritas artinya kebanyakan, terbanyak ulama yang paling terbanyak yang berpendapat boleh mengusap sepatu itu secara mutlak, baik dalam keadaan safar ataupun tidak safar. Itu pendapat namanya pendapat mayoritas ulama. Ya. Tapi jangan juga kita mengatakan yang lain salah, karena ada juga ulama di situ meskipun jumlahnya sedikit, namanya minoritas. Ini dimasukkan ya. Hadirin ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak perlu menyebutkan secara secara panjang ya, secara ringkas saja apa sebabnya ini. Jadi ketika ulama berbeda pendapat, pasti ada sebabnya itu. Ada sebabnya. Jadi mereka itu bukan cuma sekedar hawa nafsunya mau menyelisih ini dan itu, tapi ada sebabnya kenapa dia mengatakan A, kenapa dia mengatakan ini dan itu ada sebabnya. Ini sebabnya. Sebabnya adalah ya yang pertama ya cuma satu saja. Ya sebabnya yaitu diduga ada kontradiksi, ya ada kontradiksi antara ayat wudu dengan hadis yang memerintahkan untuk mencuci untuk mengusap sepatu. Ya karena di ayat itu Pak tidak ada perintah mengusap sepatu, tidak ada. Tidak ada. Di ayat 1 pun tidak ada ayat yang memerintahkan kita untuk mengusap sepatu ketika hendak berwudu, tidak ada. Yang ada mencuci kaki dalam surah Al-Maidah ayat 6. Tetapi dalam hadis ada. Dalam hadis ada. Ya, ada perintah dari Nabi. Tapi bagi yang mau saja, bagi yang mau mengusap sepatunya silakan, kata Nabi. Kata Nabi silakan yang mau mengusap sepatunya. Berarti diduga ada perbedaan antara dalam ayat yang tidak ada perintah untuk mengusap sepatu, yang ada cuma perintah mencuci kaki ketika berwudu. Sedangkan hadis menyebutkan ada perintah, meskipun perintahnya pilihan, kata Nabi siapa yang mau silakan. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi perbedaan pendapat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tidak perlu menyebutkan secara panjang lebar. Hadirin ya. Jadi intinya adalah yang mengatakan, jumhur ulama yang mengatakan dia itu boleh secara mutlak, jamaah sekalian, karena ada hadis-hadis ya. Karena ada hadis-hadis. Karena ada hadis-hadis apakah dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan tidak safar, Nabi pernah memerintahkannya dan pernah melakukannya. Itu ya, itulah yang dianggap kuat oleh jumhur ulama. Jadi ulama bukan berarti ulama menyampingkan ayat, tidak. Ya, jangan dikira masa ulama ini menyampingkan ayat, ya, sedangkan dia hanya mengambil
mendahulukan hadis. Tidak, jangan kita berprasangka ulama itu lebih paham daripada kita. Ya, lebih paham. Jadi sekali lagi ulama atau jumhur ulama bukan berarti dia meninggalkan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 kalau dia mengambil hadis Nabi. Tidak itu yang dimaksud. Tetapi ulama ada sebabnya kenapa dia memilih ini, karena kata mereka karena yang dimaksud dalam ayat itu bagi orang yang tidak pakai sepatu, itu maksudnya. Ya, jadi dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu yang kita diperintahkan untuk mencuci kaki itu bagi yang tidak pakai sepatu, itu maksudnya. Adapun yang memakai sepatu, itu sesuai dengan hadis Nabi, itu maksudnya. Jadi jumhur ulama dia mengkompromikan yang tadi dianggap adanya kontradiksi, sebenarnya tidak terjadi kontradiksi, justru bisa dikompromikan. Itulah jumhur ulama. Makanya saya katakan kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama itu lebih selamat, Tapi sekali lagi jangan salahkan orang lain. Seandainya ada orang lain yang tidak mau mengambil pendapatnya jumhur ulama, ya jangan salahkan. Tapi kalau kita mengambil, saya katakan itu lebih selamat, itu lebih baik, itu lebih afdal. Allahu a'lam bissawab. Baik, yang kedua adalah jemaah sekalian tentang batasan tempat yang diusap. Ya, anggap ini sepatu ini. Mana yang diusap? Atasnya kah atau bawahnya kah atau dua-duanya? Itu juga terjadi perbedaan pendapat. Ya, di sini disebutkan ada 3 pendapat, 3 lagi pesawat tadi. Ada 3 pendapat. Jadi fikih ini luas, Pak. Jamaah sekalian. Jadi fikih ini bukan cuma 1 pendapat, Pak. Bukan 2. Bahkan ada yang sampai lebih, Pak. Bahkan ada sampai 20 pendapat. 20 pendapat 1 permasalahan. Ada, Pak. 20 pendapat 1 permasalahan. 1 masalah 20 pendapat. Ada, Pak. Kalau di sini disebutkan hanya 3 tentang batasan tempat ya diusapnya sepatu ini. Apakah atasnya, kalau sepatu ya, apakah atasnya yang diusap atau bawahnya atau dua-duanya, atas bawah? Saya bacakan, Pak ya. Saya hanya menukil saja apa yang ada di buku ini. Sini disebutkan innal wajiba min dzalika ya masu a'lal khuffi wa in namasal batin atau asfal khuffi mustahab. Ini perkataan jamaah sekalian, pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Syafi'i. Ya, apa artinya? Pendapat ini mengatakan yang wajib diusap adalah bagian atasnya.